Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Arya Pratama Cegario. Hari ini gue mau ngomongin social media apps yang baru keluar, baru rame banget, namanya Clubhouse. Yuk, kita obrolin. Oke, sekarang pasti kalian udah pernah dengar sedikit, ya kalau udah banyak juga bagus, tapi sedikit pasti at least udah pernah dengar, yuk gabung Clubhouse yuk, denger conversation ini nih, si ini lagi ngobrol di Clubhouse, wah minta invitation Clubhouse dong, gue belum dapet nih, Clubhouse aplikasinya eksklusif, pasti pernah dengar kira-kira kayak gitu. Yap, Clubhouse adalah sebenarnya sebuah startup yang dibuat sekitar tahun 2020 dan di awal-awal cuma dapat 1.500 user. Sekarang tiba-tiba gede banget bahkan sampai di Indonesia. Itu semua awalnya dari waktu itu Elon Musk bikin sebuah talk di Clubhouse yang di live stream ke YouTube dan akibatnya itu ruangan di Clubhouse itu penuh sampai sekarang. Ini adalah valuasi startup yang udah multi-million dollars yang udah jadi unicorn, sekelas sama Airbnb semuanya segala macam. Langsung naik kurang waktunya dari setahun. Gokil ya? Nah, tapi apa sih sebenarnya Clubhouse itu? Clubhouse itu di Apple ditulisnya sebagai drop-in audio chat app. Jadi maksudnya kita masuk ke sebuah ruangan yang isinya orang-orang ngobrol atau semacam conference room. Orang bisa ngobrol apa aja di situ. Saat ini di awal-awal karena itu merupakan konten yang cukup eksklusif, banyak banget yang konten-kontennya tuh sangat berguna sebenarnya. Tadi pagi gue baru dengerin Chris Do ngomong. Gue pernah dengerin di Indonesia udah ada satu room yang ngomongin fashion. Ada foundernya Brodo, ada Hernandaya Magna, ada Anton Wiryono-nya Goods, itu ngobrolin tentang fashion. Ada tempat lain lagi ngobrolin tentang startup, ada lagi ngomongin tentang crypto. Pokoknya berat banget topik-topiknya di awal ini, tapi it gets lighter and it gets lighter. Terus cara kerjanya gimana? Jadi basically lu tinggal masuk ke suatu aplikasinya, lalu drop in aja sebagai pilih conversation apa yang sedang berjalan. Nah, menariknya kenapa Clubhouse ini beda dari yang lain ya? Pertama, it's audio only dan bisa jalan di background. Artinya lo nggak usah sambil ngapa-ngapain, nggak usah sambil siap-siap rapi atau melihat layar terus sambil kerja sambil apa. Lo masih bisa ngikutin conversation yang ada di dalam Clubhouse itu, yang room yang sedang terjadi. Itu pertama. Kedua ini eksklusif. Kata eksklusif ini muncul banget, sering banget. Karena apa? Pertama, dia hanya iOS only sampai saat ini. Jadi lo kalau punya iPhone atau iPad, lo baru bisa pakai itu. Tapi belum cukup. Kedua, it's invitation only. Karena seperti namanya Clubhouse, dia itu kayak club yang lo boleh masuk kalau lo kenal orang dalam. Jadi kalau kita datang mau party gitu kayak, ada invitation list nggak? Ada di guest list nggak? Gue sama orang itu tuh yang di meja dalam tuh. Itu baru kita bisa. Atau ada linknya lah gitu. So it's based on phone numbers. Jadi berdasarkan nomor telepon. Cara pertama adalah lo diundang dengan message dari atau SMS ya kalau nggak salah, dari orang yang mengundang lo, terus lo tinggal install aplikasinya, lo akan bisa terundang. Kedua, cara lain adalah lo apply aja, masuk install aplikasinya, terus abis itu daftar aja, berharap yang di dalam klub itu akan ngasih lo masuk. Dengan catatan secara teknisnya adalah nomor telepon lo disimpan oleh orang yang ada di dalam klub itu. Itu cara masuknya. Jadi sangat eksklusif ya. iOS only dan invitation only. Salah satu tujuannya adalah eksklusif, iya. Tujuan kedua menurut gue adalah mengontrol pertumbuhan penggunanya. Walaupun mereka berangkat dari 1.500 jadi 2 juta kurang dari setahun, itu aja masih menggunakan iOS eksklusif dan invitation only. Kalau naiknya terlalu cepat, takutnya juga it's a bubble effect. Pastilah, semua yang tumbuh terlalu cepat bisa ada resiko untuk jatuh juga gitu. Kemungkinan, asumsi gue itu alasan keduanya. Alasan ketiga kenapa iOS only? Biasanya early adapters memang di iOS. Banyak banget contoh-contoh aplikasi lain yang memang sudah memperlakukan demikian. Seperti Instagram contohnya. Masih banyak fitur yang Instagram duluan di iOS, baru Android. Sad but true, itu yang terjadi sekarang. Kedepannya apa yang bisa diharapkan dari Clubhouse? Mereka udah ngobrol bahwa setelah valuasi, setelah banyak banget investment yang masuk, kedepannya mereka akan menyediakan tipping. Wah, jadi kalau misalnya lo bikin conference di situ, lo akan bisa ditip oleh pendengarnya.
gitu. Jadi pendengar lo. Jadi ya terserah mau di set berapa, tapi ini belum berlaku, kedepannya akan seperti itu. Cuman nggak usah sampai sejauh itu. Indonesia aja udah cepet banget, banyak banget yang jualan invitation-nya Clubhouse. Gokil. Belum lagi kita nanti kalau ada yang bikinin call create content, intinya ada adlibs di dalam pembicaraan itu, secara offline tuh masuk semua branding-branding yang ada, itu masih banyak banget kemungkinan berkembangnya. So, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, follow me on Clubhouse as well. I'm there, I'm new, but we'll see how it goes. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga video tentang Clubhouse ini ngebantu. Bye now!